sejauh apa yang kalian peroleh semalam, sekalian baca, kira-kira ada nggak yang mengganjal dalam hati kalian atau ada sesuatu yang membuat kalian curious? Ada nggak? Apakah part A, apakah part B, apakah part C? Yang sulit yang mana sih? Yang mana yang sulit? Part C? Cenderung, iya. Oke, kita coba berlatih part C. Selain part C, ada lagi nggak? Saya tunggu. Ya, ada lagi? Part B, Pak, kalau saya. Kalau safety part B, oke. Kemarin part B seperti apa strateginya? Masih ingat nggak? Part B itu? Yang didengar itu jawabannya. Oke, yang didengar itu jawabannya. Terus, pertanyaan selalu berurutan. Gunakan saat mendengarkan untuk menebak jawaban. Bisa jadi itulah jawabannya. Namun itu baru 50%. Artinya 50% selanjutnya kamu harus validasi lagi, validasi kembali jawaban kamu saat pertanyaan disebutkan. Oke? Iya, Pak. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kita langsung praktek aja ya. Praktek ya. Oke. Oh iya, modul yang kemarin saya berikan itu ada barcode-nya ya. Ada barcode-nya ya. Silahkan kalau mau latihan, barcode-nya di-scan dengan HP, lalu nanti keluar link-nya. Tinggal diklik play saja. Oke? Oke. Oke, kita praktek yang part B dulu. Oh, kemarin ini udah ya. Coba yang ini ya. Yang ini ya. Iya, Pak. Oke, sebentar, tunggu. Sudah terdengar? Listening comprehend longer conversations. Sudah ya? After each conversation, such large groups, or were able to communicate with other members of their group. Sudah bisa mendengar belum? Halo? Iya, Pak, terdengar. Oke. Kita coba cek nomor 35 sampai 38 ya. Gunakan strategi yang tadi saya ajarin. Gimana? Pertama, dengerin sambil nebak. Dengerin sambil nebak. Oke? Oke. Yang penting ini dulu. Step pertama dulu. Dengerin sambil nebak. Tanpa kita tahu soalnya, tapi kita bisa nebak. Paham maksud saya? Iya, Pak. Oke. Udah siap? Coba. Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two friends. Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? I didn't know that dolphins traveled in such large groups or were able to communicate with other members of their group with those whistle-like sounds. And they also use clicks as a sort of sonar. I really couldn't understand that part of the lecture. You could? Yes, the dolphins use clicks to identify objects in the water. They can even identify tiny objects more than 100 meters away using these clicks. Scientists believe that a dolphin may even have a sonar-like image in its brain of a distant object, so that it can identify the object long before the dolphin can actually see the object. So the dolphins use these clicks mostly to identify objects in the water? I think so, and they have considerably more ability to do this than humans do. It's hard to believe that in addition to these sonar clicks, dolphins are actually learning some human language.
Yes, I believe that the lecturer said that some dolphins had already learned around 50 human commands, and that those dolphins were able to understand not only individual words, but words clustered together in sentences. Dolphins must certainly be amazing animals to do all of that. I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Number 35. Oke, Where did the woman learn sebentar. about dolphins? Sebelum saya putarkan, tadi 35 sampai 38 sudah ditebak belum? Sudah ditebak belum? Alfia, gimana? Sudah beberapa. Udah, oke. Gini aja, jangan beberapa, artinya tebaklah semuanya. Nanti konfirmasi kembali saat soal diomongin. Soal narator nanya. Gitu ya. Ya, Pak. Oke? Oke. Septi, Prasasti, Meli gimana? Halo? Iya Pak, sudah. Saya tebak, tapi yang 37 belum. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek jawabannya. Oke. Oke, kita cek soalnya. Kita validasi apakah jawaban kalian betul enggak sebelum soal diomongin. To do all of that. I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Number 35. Where did the woman learn about dolphins? Ya, dari mana si woman learn about dolphin? Halo? From a lecture. Betul? Ya. Tebakan kalian di awal tadi betul enggak? Iya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud memvalidasi kembali. Gitu ya. Oke, Pak. Kenapa? Bisa, Pak. Bisa karena pertanyaan selalu berurutan. Ya. Oke? Oke. Lanjut. 37 sekarang. Number 36. Why do dolphins use clicks? Kenapa dolphin pakai apa? Number 37. Approximately. Ya. Jawabannya apa? B. Betul. Jawabannya adalah B. To recognize objects in the water. Betul? Oke. Lanjut lagi. 37. Number 1. 1. Here's some questions. The talks. Number 38. Oh, What does the man say? Number 37. Approximately how many human commands have some dolphins learned? How many human command? How many human commands? Berapa? 50. 50. Ya. Jawabannya berapa jawabannya? C ya. 50. Kayaknya agak itu ya, agak mengecoh ya. Ada 15, ada 50, ada 5, ada 500. Ya kan? Kalau kalian masih ingat omongan saya kemarin, nomor 2 akhir dalam part B dan part C banyak jebakannya. Ya? Oke? Oke, yuk terakhir.
Number 38. What does the man say about dolphin intelligence? It's this human. Hmm? Gimana? Dolphin intelligence itu bagaimana? This is the end of Part B. Go on to the next page. Dolphin intelligence itu apa? Bagaimana? Halo? We are beginning. Iya, jawabannya D, betul. Oke? Oke ya? Mm-mm. Okay. Betul berapa? Salah berapa? Betul berapa? Nah, 2. Salah 2. Oke. Betul kan? Berarti prediksi saya betul ya. Rata-rata salah 2. Iya. Iya, Pak. Iya Pak, yang 37 sama 38. Iya, memang rata-rata begitu. Jadi harus lebih hati-hati. Ya? Oke. Sampai sini ada Iya, Pak. pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Jadi sama. Jadi kita butuh latihan aja ya. Oke? Nanti tinggal coba diputar-putar lagi. Apa sih? Jadi kalau kita sudah tahu apa namanya, kita tahu pola dari soal TOEFL, rata-rata soalnya ya gitu aja. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita ke grammar ya. Grammar ya, perkenalan dulu ya. Oke. Karena kemarin sudah perkenalan listening, kita sekarang perkenalan grammar. Dalam TOEFL kita dikasih soal 40. 40 soal itu harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Jadi satu soal berapa menit dikerjakannya, Alfia? Dalam Kalau soalnya 40, maka satu soal berapa menit? Dikerjakan dalam waktu 25 menit. 1,5 menit. Iya, setengah menit. Kira-kira kamu ngerjain grammar setengah menit bisa nggak? Nggak bisa. Mikirnya itu lama, Pak. Jadi gini, ini yang paling mendasar. Ini yang paling mendasar. Dalam ngerjain grammar, nggak usah sok-sokan mengartikan. Ya, Meli, saya tahu Meli pintar bahasa Inggrisnya, tapi tolong nggak usah ngertiin. Ya, ya Meli ya. Oke, Laila. Nggak usah apa tadi? Saya tahu Laila juga pintar bahasa Inggrisnya, tapi tolong nggak usah ngertiin lah, ya. Oke. Ayo, kita cek. Judulnya apa sih? Judulnya dari grammar itu apa? Ini baca. Judulnya apa? Structure. Oke. Structure. Berarti fokus kita hanya pada struktur. Oke. Oke. Jadi ada 2. 15 itu sentence completion, yang kedua adalah written expression atau error identification. Jadi sentence completion atau fill in blank itu ada 15 soal, yang error analysis itu 25 soal. Contoh soalnya seperti ini.
Sekarang coba ini kerjain dalam waktu kurang dari 1 menit. Saya tunggu. Jawabannya apa? Is, Pak. Is. Kenapa is? Karena Selanjutnya N itu 1 berarti tunggal. Karena gini, kita kembali dulu. Ini apa nih judulnya? Struktur. Structure. Dalam sebuah struktur kalimat, minimal itu ada subjek dan predikat. Minimal ada subjek dan predikat. Ini baru ada subjek, belum ada predikat. Maka kita cari predikatnya adalah is. Paham? Paham? Paham, Pak. paham, Pak. Lalu kita cek setelah subjek, predikat ini apa berarti? Apa? Objek. Objek. Kok tahu objek? Objek itu kata benda. Kata benda diawali sama en. Ya? Oke. Ed ini Pak, udah nggak usah kamu artiin. Gitu aja. Ini keterangan. Ed dan verb ing itu bukan kata kerja. Ed kalau berada lokasinya di belakang-belakang, sudah ada predikat kok ada verb ber-ed, maka verb ed itu hanya sebagai adjektif atau kata sifat. Oke? Kalau verb ing itu pun juga bukan sebuah predikat. Verb ing itu sebuah kata benda. Bisa jadi kata benda, bisa jadi fungsinya sama seperti ini, kata sifat. Nanti kita ketemu contoh-contohnya. Ya? Oke? Oke. Yuk lanjut yuk. Nah, ini kita akan ketemu soal seperti ini berapa? 15. Nah, ini soal yang part kedua nih dari grammar, ada 25 soal dan soalnya itu seperti ini. Kita nyari apa ini namanya? Kita nyari apa kita? Halo, halo. Kata Nyari yang apa salah. ini? Yang Kata yang salah. Judulnya kan error identification, harus bisa mengidentifikasi yang salah. Oke? Oke ya? Oke. Kira-kira jawabannya apa itu? Kira-kira jawabannya apa itu? Ya, jawabannya apa? Jawabannya apa, Mbak? Loh, katanya kurang dari 1 menit. Kehabisan waktu nanti. Jawabannya apa? Septi? Apa, Sep? Jawabannya apa? Apa? Kenapa A? Saya tanya, kenapa A? Kenapa A? Karena yang diidentif benar, Pak. karena kita cek dulu. Kalau ngerjain ini ya, caranya gini. Kita cek dulu A dulu ya. A, ini sebelum garis yang di garis bawah ini ada May. May itu namanya apa? Model ya kan? Model, ada May, ada Mas, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada will. Terus ada apa lagi?
Should, would, Ada should, ada would. Nah, model itu langsung verb, tidak boleh pakai, oh, to be. To. nggak boleh pakai to. Oke? Gitu. Kalau kita udah ketemu kesalahan, nggak usah kita baca lagi, kita cek ini aja ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Coba Meli, boleh dibaca nggak Meli? Yang pertama. If you don't know the meaning, don't translate. Always Oke, focus. cukup. Oke. Aufia coba. Let's focus on a structure of sentence. Oke, cukup. Pertama tadi apa Meli? Nggak usah, Mengartikan. nggak usah, mengartikan. Tidak usah. nggak usah ngartikan. Yang kedua apa Aufia? Lalu fokus pada struktur. Oke, daripada fokus sama arti, lebih fokuslah pada Struktur. struktur. Strukturnya bagaimana? Coba Laila baca ini. A sentence at least consists of subject and predicate. Sebuah kalimat itu Ya, mengandung tidak subjek dan mengandung satu subjek dan satu predikat. Maka seandainya Laila kok pakai dua subjek, satu predikat, bisa tidak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Kalau satu subjek, dua predikat bisa? Sudah pakai is kok terus ada are, boleh? Bisa. Nggak boleh, Pak. Kecuali kalau ada dua subjek, ada dua predikat. Bisa. Jadinya dua kalimat. Dua kalimat berarti dua kalimat yang digabung menjadi satu. Namanya kalimat apa? Majemuk. Kalimat majemuk. Ini kan anak-anak bahasa toh. Kalian kan mahasiswa bahasa toh. Waduh, ini ya nggak usah tak terangin toh, harusnya paham toh ya. Ya. Kalian tahu klausa itu apa? Klausa. Klausa adalah, halo? Klausa adalah, Meli, klausa itu apa Mel? Laila? Ayo anak bahasa Indonesia mana? Loh, kok senyum-senyum sih Laila ini? Yang anak bahasa siapa, Sep? Sep, yang anak bahasa siapa? Banyak, Pak, kecuali saya sama Nabila. Loh, berarti Aufia, Laila, sama Meli ini anak bahasa ya? Oke, pertanyaan. Oke, saya tanya lagi. Sebelum itu, kata itu apa kata? Tahu ya kata ya? Gabungan dari huruf. Oke, kalau frase apa? Frase apa? Frase itu gabungan dari dua kata yang memiliki satu arti. Oke, frase ya. Loh, kalau nggak tahu nanti tak laporin Pak Patur loh ya. Ada yang namanya frase, gabungan kata. Lalu ada klausa. Maka klausa itu apa? Oh, Klausa itu gabungan subjek beberapa sama frasa. predikat saja, Pak. Subjek dan Kalimat predikat. yang terdiri atas subjek dan predikat, Pak. Oke. Klausa itu unit terkecil dari sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan Subjek predikat. dan predikat. Ya. Jadi klausa itu sudah jadi kalimat belum? Sudah. Sudah. Kalau kalimat, tadi kan klausa, sekarang kalimat apa kalimat?
terdiri dari SPOK. Oke. Mana anak? Oke, Septi. Terima kasih Septi mewakili anak bahasa Indonesia. Gimana anak bahasa Indonesia? Saya sekarang tanya yang jurusan bahasa Indonesia nih. Kalimat itu apa? Loh, kalian belajar sintaks nggak sih? Sintaksis belajar? Belajar Pak, PGSD juga. PGSD juga belajar? Belajar Pak. Oke, kalau bahasa Indonesia sudah belajar belum? Ini semester berapa? Sudah belajar belum? Kalimat itu apa? Kalimat itu gabungan dari beberapa kata yang terdiri dari subjek, predikat. Udah ya. Apa itu? Itu klausa, Alfia. Iya. Kalimat. Oh, yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda gajah. Mana? Oh, intinya kalian lupa ya. Iya kan? Gimana? Ada yang mau menambahkan? Laila atau Meli mau nambahin? Enggak? Udah Pak, dulu nggak bisa, sekarang lupa Pak, gitu ya. Jadi kalimat itu adalah gabungan dari klausa. Pengembangan dari klausa. Kalau klausa kan cuma subjek predikat, ya toh? Kalau kalimat bisa berakhir dengan subjek predikat keterangan. Bisa jadi subjek predikat objek. Bisa jadi subjek predikat apalagi ya? Keterangan kata sifat. Ya kan? Keterangan masuknya. Oke? Itu kalimat. Kalau kalimat majemuk itu apa? Kalau kalimat majemuk gabungan dari lebih dua kalimat yang digabung menjadi satu. Di mana ada kata penghubungnya. Yang satu adalah induk kalimat, yang satu anak kalimat. Itu nanti akan banyak muncul di soal grammar. Di soal grammar ini banyak muncul. Maka kalian yang hati-hati ya. Jadi tadi paham dulu konsep dari klausa, konsep dari kalimat, dan kalimat majemuk. Minimal satu soal itu cuma satu kalimat. Bisa jadi satu klausa. Bisa jadi dua kalimat kalau ada syaratnya terpenuhi. Contoh, ada dua subjek, dua predikat, ada kata penghubung. Kadang ada koma juga enggak? Ya, Pak. Iya. Oke, lanjut. Strategi yang ini, Laila baca. Identify the missing words. Oke, jadi cari tahu kata yang hilang. Ini untuk yang itu ya, yang part, yang structure ya, yang 1 sampai 15 itu. Lalu yang terakhir, if you still don't know, guess the answer. Maksudnya apa yang terakhir ini? Paham nggak? Yang terakhir itu maksudnya apa? Halo? Paham yang terakhir nggak? Belum Pak. Paham? Paham ya? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa, Meli? Jika sampai kamu tidak tahu, maka jawablah ngasal, Pak. Tebak saja jawabannya, ya. Kalau nggak tahu, asal nebak saja.
Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nyampe sini ada pertanyaan enggak? Halo? Halo, halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini nanti dibaca ya, ada pair of words. Artinya pair of words itu apa? Artinya berpasang-pasangan. Kata yang berpasang-pasangan. Ada either, ada or. Ada neither, ada nor. Ada from, ada to. Ada between, ada and. Nanti dibaca aja ya, yang di-download tadi. Ya, Iya, Pak. oke? Oke, sekarang kita latihan langsung ya. Oke? Oke, Pak. Betul, tidak ada pertanyaan? Betul ini? Bertanya. Ada pertanyaan? Septi, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Halo, halo. Iya, Aufia gimana? Ya, Aufia mau tanya? Suaranya nggak kedengeran. Halo, halo. Ya, gimana Aufia? Itu tadi kan ada kata yang berpasangan. Mm-mm. Itu kalau misalnya ada salah satu katanya harus ada kata kedua. Gimana ya? Iya, iya. Harus pasangan toh. Kalau Berarti dalam itu satu kalimat muncul ada kata either, maka pasangannya harus muncul or ya. Contohnya gitu. Oke? berarti kita juga harus sedikit hafal gitu, Pak. Ya harus hafal. Oke, oke. Bukan sedikit hafal Aufia, jangan sedikit-sedikit toh. Ya? Ya, Septi ya. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ngerjain ini nomor 1. Sudah siap? Oke, nomor 1 apa? Ingat ya, dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Coba bisa nggak kurang dari 1 menit ngerjain? Nomor 1. Loh, sudah 1 menit deh. Kok belum jawab-jawab ini? Ya, jawabannya apa? Halo? Ingat konsep awal. Tadi kan saya tanya. Saya ngenawarin sama kalian. Setelah penjelasan saya tadi, ada pertanyaan tidak? Kan gitu. Gimana nih? Saya tunggu. Septi, Tia, Laila, Prasasti. Ayo, kok diem aja? Ayo, ditunggu.
Takut mencoba apa gimana? Halo? Ayo dijawab dulu. Jawabannya apa? S. Saya D, Pak. D, Pak. Laila D. Meli D, Pak. Oh, Meli D. Oke. Sekarang kita cara ngerjainnya seperti ini ya. Ini kan kata benda diawali sama the. Berarti ini kalau kata benda dalam awal kalimat namanya subjek, ya. Ya toh? Iya, Pak. Lalu kita cek titik-titik di sini. Oke, titik-titik setelah subjek, titik-titik. Ternyata setelah titik-titik ada e. E itu adalah kata benda. Ya kan? Kata benda dalam sebuah kalimat kalau berada di akhir namanya apa? Statusnya apa? Objek, Ini kan Pak. tadi subjek, ini objek. Gitu ya? Iya, Pak. Berarti di tengah-tengah kita tinggal nyari apa? Predikat, Pak. Predikat. Predikat. Mana yang predikat? Yang predikat mana? S. Has. S. Has. Kenapa enggak A? Karena the North Pole itu merupakan benda, jadi it, Pak. Kata Iya. kerja it. Karena kalau it berarti nambah subjek, gitu gampangnya. Iya. Oke? Kenapa enggak B? Kenapa enggak B? Kenapa? Is having. Kenapa enggak B? Karena ini bukan continuous, tidak ada kata now-nya, tidak ada kata recently. Enggak ada kata now, enggak ada kata recently. Oke? Kalau C, ngapain nambah which? Which itu kata hubung. Kalau pakai which itu biasanya digunakan saat ada kalimat majemuk. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya tunggu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut nomor 2. Nomor 2. D, Pak. D. Ya. Maybe. Ya. Oke. Sudah ada subjeknya? Sudah. Sudah. Sudah ada predikatnya? Sudah. Predikatnya is, Pak. Oh, tapi sebentar dulu. Setelah is itu ada kata ed enggak? Ed atau eng enggak? Oh, ada. Berarti predikat itu sejauh ini. Ya. Kalau tidak ada Itu. ed berarti pakainya apa? It. Kenapa? Kalau misal tidak ada ed berarti Tetap jadi predikat. To be itu sebuah predikat. To be saja itu sebuah predikat. Contoh. She is smelly. Itu kalimat bukan? Itu kalimat bukan? She is smelly. Kalimat. Kalimat. Predikatnya apa, Pak? Is. Oke? oke, Pak. Oke. On. On berarti kita tinggal mencari apa? Kalau ada on, depannya titik-titik, berarti apa? Tahu nggak? On itu untuk, setelah kata on itu apa? Kata penghubung. Bukan. Preposisi. Kalian bahasa Indonesia tahu preposisi apa? Sisi. Sisi.
Bukan sisipan. Apa, Mbak? Lupa? Halo? Halo. Jangan-jangan lupa lagi nih. Jangan-jangan lupa lagi nih. Preposisi itu apa? Tempat. Preposisi itu ya preposisi, artinya ketika preposisi itu kata apa ya? Kata hubung. Jadi, namun preposisi itu digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat. Oke? Di atas, di bawah, di samping, dari, ke, itulah namanya preposisi dalam bahasa Indonesia. Oke? Maka on itu diikuti sama kata Sisi. benda. Kata benda. Ya? Kata benda. Kira-kira. Kalau C betul enggak? Ada it, ada is. Kalau pakai it is, nambah verb subjek, nambah predikat. Padahal ini bukan kalimat majmuk. Maka C adalah salah. Lanjut. Mana lagi? Kalau B betul enggak? B di sini ada are. Ada predikat lagi. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak. Tinggal A dan D. Jawabannya apa? D. Ya. D. Jawabannya D. Ya. Kenapa enggak A, Pak? Karena kalau A, it sides the city. Digabung tidak bisa, maka butuh preposisi. Preposisinya by. Oke? Oke, Pak. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nomor 3. Nomor 3. PR bagi yang jurusan bahasa Indonesia, nanti cek preposisi adalah gitu ya. Nomor 3. D, Pak. Ya? D. B. D, Pak. D. D ini. Kenapa D? Kenapa D? Karena ada komanya itu, Pak. Berarti nanti jawabnya ada komanya. Oke, jadi begini. Saya tanya ya. Sebelum kita lanjut ini, saya tanya. Satu kalimat, ada subjek, predikat, objek. Boleh tidak kita memisahkan subjek, predikat, atau objek dengan koma? Boleh. Tidak. Tidak boleh, Boleh Pak. nggak? Contoh nih, Tidak Meli, koma, pergi ke pasar. Bisa? Oh, tidak, Kak. Nggak bisa? Oke. Dalam konsep satu kalimat, tidak boleh ada satu koma. Satu koma itu berlaku untuk 2 kalimat. Kalau satu kalimat itu hanya bisa digunakan atau bisa dimasuki oleh 2 koma. Ini namanya apositif. Coba yang bahasa Indonesia saya tanya, apositif tahu nggak? Nggak tahu? Ya udah, belajar lagi ya. Menerangkan bukan sih? Betul Laila, menerangkan. Gitu ya. Oke? Oke?
Oke? Oke. Pak. Oke. Artinya yang di dalam koma itu menerangkan subjek. Oke? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum. Jawabannya D ya, betul Septi ya. Sekarang nomor 4. Lanjut lagi. B, Pak. Gimana? B, Pak. B. B. B apa D? B. B. Oke. Saning. Oke. Sebelum titik-titik, ini ada apa? Or. Or. Oke. Or ya. Sekarang saya tanya. Kata or, kata atau, dan kata dan. Itu menghubungkan dua kata yang statusnya sama enggak? Gimana? Contoh. Contoh nih. Kamu mau minum teh atau kopi? Berarti atau itu menghubungkan dua status yang sama apa berbeda? Sama. Minuman ya. Minum. Oke. Sekarang saya tanya, kalau dan sama nggak fungsinya menghubungkan dua hal yang sama? Tidak tentu, Pak. Tidak tentu. Tidak pasti. Tidak tentu seperti apa contohnya? Misal, apakah kamu mau teh dan roti? Gitu. Oh gitu. Oke. Sekarang gini. Tidak tentu, tapi mungkin oke. Tapi dalam konsep TOEFL atau menggunakan or dan and itu menghubungkan dua status yang sama. Kalau statusnya kita di sini adalah mencari sebelum or itu kata benda, maka setelah or kata benda. Sebelum or kata kerja, maka setelah or kata kerja. Coba kalian lihat, di sini ada foraging nggak? Iya, Pak. Ada, Pak. Kita cari yang verb ing mana? Saning. Udah, jawabannya itu caranya. Jadi caranya langsung cepet, nggak perlu kita mahamin ini sampai itu nggak perlu. Oke? Oke, Pak. Kita tinggal mencari kata benda. Oke? Tanaman dan bunga. Atau sunning on rocky cliffs. Foraging sampai ini itu satu frase, lalu sunning sampai cliffs itu satu frase juga. Oke? Oke. Meli aman ya? Paham ya sejauh ini ya Meli? Iya, Pak. Prasasti? Septi? Iya, Pak, paham. Laila? Paham, Bapak. Oke, ya sudah. Syukurlah kalau paham. Lanjut lagi. Nomor 5 yuk. Sudah ada subjek,
efek, kan sampai ada 3 kata nih. 3 kata ini satu subjek. Ya. Occurs, predikat. Maka kita mencari objeknya. Ya, objek itu sampai terakhir ini objek loh. Atmosfer. Jawabannya adalah ya. The G. Earth atmosphere The trap. atmosphere Di, trap. Pak. Di, Pak. G. Jawabannya C. Siapa yang jawab C tadi? Ada. Saya, Pak. Kenapa C? Kenapa C? Ada when. Karena gini. Sekarang trap. Trap itu kata kerja atau predikat, ya. Predikat. Ada subjek lain, ada predikat lagi. Ini kan subjek, predikat. Lalu ada subjek, ada predikat. Berarti 2 apa? 2 klausa atau 2 kalimat. 2 kalimat syaratnya harus ada kata penghubung, ya tahu? Kata penghubung dalam kalimat majemuk khususnya bahasa Inggris diawali dengan WH. Pak, kenapa enggak A, Pak? Karena ada das. Kalau das berarti pertanyaan. Di sini enggak ada kata tanya. Maka jawabannya adalah C. Paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 ada koma. Komanya 1 apa 2 nih? Nomor 6. Ada berapa koma? 2. Ada 2. Kalau ada 2 koma berarti berapa kalimat? 1. Loh, kok 2? 3 Kok kali. 2? 3. 3, Pak. Loh lah kok 3? 1. Loh, tadi loh kalian baru saja membahas tentang apositif. Lah kok lupa sekarang? Apositif tadi apa? Ada yang masih ingat tadi? Menerangkan. Menerangkan, Pak. Menerangkan. Berarti kalau di dalam koma kalimat itu kita buang atau kata-kata itu kita buang tidak akan merubah makna dari kalimat. Paham? Iya. Oke. Maka jawabannya apa? A, B, C, D. Jawabannya apa? A, Pak. A. Takes place. Ya. Yakin A? Jawabannya adalah C. Oke? Bapak. Which di sini kan tadi katanya di dalam koma itu menerangkan. Ya. Which itu maknanya yang. Oke? Oke. Nomor 7 sekarang.
Pak. Jawabannya? Oke, betul jawabannya A. Kenapa? Karena Dari present. represent itu kan predikat ya, predikat. Kalau kita tarik ke belakang sini, berarti kalau predikat sudah ada, berarti yang belum lengkap apa? Subjek. Subjeknya belum lengkap. Ingat tadi yang saya bilang bahwa using verb ing atau verb ed itu menjadi kata sifat. Ingat nggak? Ini mensifati dari eksperimen itu. Oke? Ya, Pak. Oke. Lanjut, nomor 8. Ada berapa koma? 1, 1. Berarti ada berapa kalimat? 2, 2 kalimat. Kalau 2 kalimat berarti ada kata hubungnya nggak? ada. Ya. Kata hubung tadi diawali sama apa? WH. Maka jawabannya, nah, itu kayak gitu tuh perlu mikir nggak sih? Kayak gitu perlu mikir nggak? Tidak. Nggak kan? Ini jadi teman-teman yang diajarin sama Pak Rizky ini cara instan untuk mengerjakan TOEFL, ya. Di buku nggak ada nih. Oke? Oke ya? Oke, Pak. Nomor 9. Ada 1 koma? Ya. 1 koma. Tetapi gini, kita pastikan dulu. 1 koma. Thick dark gray clouds. Berarti ini sudah Subjek. bukan. Artinya kalau WH-nya itu tidak di depan atau tidak di belakang koma, maka ini bukan, ini itu loh ya, beda konsep loh ya. Kira-kira jawabannya apa nomor 9? Dijawab dulu, baru saya terangin. A. A? D. D, Pak. Ya? D. Jawabannya apa? D. D, Pak. Jawabannya B, karena kita butuh which saja. Oke? Oke? Oke, Pak. Nggih, Pak. Kenapa which saja? Karena gini, dark gray clouds, thick, tebal, koma, gelap. Gelap keabu-abuan. Tebal, awan yang tebal dan gelap keabu-abuan. Maka kita butuh yang, betul? Kalau kamu nambah day, berarti ini fungsinya lain lagi, ya. Fungsinya lain lagi. Kalau mau nambah day, kalau nambah subjek lagi, fungsinya lain lagi. Oke? Oke, Pak. Oke. Nomor 10. Oke, sudah ada subjeknya, ada predikat, ada that. Oh iya, perlu diingat juga, that itu kalau ada di tengah-tengah kalimat, itu juga berfungsi sebagai kata hubung. Ya, berarti 2 kalimat. Ada kata are, berarti sudah ada 2 predikat, suggest sama are. Nah, ini kita tinggal mencari apa? Terakhir ini frase, atau kalau enggak frase ya klausa
untuk melengkapi objeknya. Jawabannya mana? Jawabannya? Jawabannya? C, Pak. Jawabannya C? Iya, jawabannya C. Ah. Kita butuh yang namanya what. Oke? What untuk apa? Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan ini. A new trap. Ini. Yang affordable. What di sini bukan apa, tapi yang. Oke? Oke, Pak. Oke, nomor 11. Nah, Mbak, kalau ketemu seperti ini ya, coba dicek. Ini di sini ada who tapi di depan. Who tapi di depan. Ya. Ya kan? Ini maknanya juga yang. Atau menjelaskan dari orang-orang ini. Oke? Orang yang Oke. Terus gini, Mbak. Terus begini. Coba kita cek. Who refers? Refers itu kata kerja. Ada who berarti ini gabungannya who. Kita belum menemukan predikat asli dari kata people dulu. People belum nemuin nih. To read. Predikat itu nggak boleh ada to-nya. Suffer. Nah, oh ini ada nih. Ternyata predikatnya adalah suffer. Berarti people suffer from dyslexia. Kira-kira nih, jawabannya mana yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari subjek mana? when trying. When trying. Ya? Oke? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Bedanya trying sama tried apa, Pak? Kan sama aja, Pak. Bedanya begini. Ini orang ya, people ya, orang. Ya. Oke? Ini orang ya. Orang itu dicoba atau mencoba? Mencoba atau dicoba? Mencoba. Kalau mencoba maka jawabannya adalah A. Oke? Oke, halo? Oke ya? Yep. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Belum. Oke, kalau belum ada lanjut lagi. A, B, C, D mana? Coba dibaca. Jawabannya mana, Alfia? Jawabannya apa? Oke, sekarang gini.
Featured at. Oke. Ini ada of. Ingat nggak? Setelah of dan sebelum of. Diingat, dicatat atau perlu dicatat nih. Sebelum of dan setelah of itu adalah kata benda. Oke? Sebelum of dan setelah of itu kata benda. Coba nanti dibaca-baca yang di modul. Oke? Ya. Exhibit. Ciri-cirinya kata benda adalah ada en-nya. En. Tapi kita cek dulu nih. Ini ada predikatnya belum? Belum ya? Belum ada predikatnya. Maka cari yang ada is-nya. Berarti B dicoret nih. Kok ada which? Karena satu kalimat kok pakai which? Berarti nggak boleh. Cuma satu predikat kok nggak pakai which nggak apa-apa. Tinggal A sama C. Ingat tadi sebelum of itu kata apa? Kata benda. Kata benda. Is itu kata benda nggak? Benda. Enggak. Is predikat. Jawabannya adalah A. Oke? Pak. Jadi ini cara belajar grammar dengan cepat banget itu kayak gini. Nggak usah diartikan, ya. Oke? Oke. Waktu mata kuliah bahasa Inggris, kalian belajar apa? Grammar atau belajar apa? Waktu kuliahnya mata kuliah bahasa Inggris. Kalian belajarnya apa? Sebelum UTS grammar, Pak. Setelah UTS pembelajaran bahasa Inggris SD. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 13. Nggak ada koma ya. Oke, nggak ada koma. Di sini ada is. Berarti sudah ada? Predikat. Sudah ada predikat. Berarti nambah is lagi boleh nggak? Tidak. Loh, kok boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sekarang jawabannya apa? D. Kenapa nggak B? Karena rubber itu bukan orang, bukan memproduksi, tapi diproduksi. Oke. Nomor 14, apa 14? Jawabannya apa? A. A? D. Jawabannya adalah The moon with The moon. ingat teman-teman, nanti cek di modul ya, di sini tuh ada. Kalau kalian nemuin ada kata is, lalu ada appeared, lalu sudah ada predikat, tapi ya predikatnya kok 2, maka itu sebetulnya 2 kalimat yang menjadi satu tanpa tanda koma dan tanpa kata penghubung. Sebetulnya kalimatnya ini, that is merely an optical illusion. Lalu the moon appears considerably larger. Jadi di sini itu sebetulnya ada, jadi the moon itu ditaruh di sini. Paham? Paham? Ini apa? Konsep penggabungan 2 kalimat tanpa menggunakan koma dan tanpa menggunakan kata hubung. Oke? Paham ya? Paham ya? Paham nggak?
Ya udah, pahami dulu. Saya kasih waktu. Silahkan bertanya. Septi paham? Iya, Pak. Laila kok kayaknya bingung? Aufia? Belum terlalu paham, Pak. Konsep ini ditemukan saat penggabungan dua kalimat tanpa menggunakan tanda koma dan tanpa menggunakan kata penghubung. Kok bisa tahu Pak itu dua kalimat? Sekarang ini appears, ini kan kata kerja. Is, kata kerja lagi. Dua kata kerja. Berarti dua kalimat dong, ya. Dua predikat, dua kata, dua subjek harusnya. Ya? Oke. Paham? Halo? Ya udah, nanti paham lagi, dibaca-baca lagi. Subjeknya kita harus dua. Oke, sekarang ini yuk, nomor 15. Nomor According sampai koma, ini nggak usah kalian perhatiin, karena ini hanya keterangan saja. Langsung ke sini. and Langsung ke titik-titik. Apa jawabannya kira-kira? they were. Ya, jawabannya? Si. Oke, sekarang saya tanya, ini ada berapa koma? Dua. Berapa koma? Dua. Ingat nggak? 2 koma itu ngubungin apa? Jadi penjelas aja. Oke, maka kita butuh yang namanya were saja. Kalau 2 koma kan katanya nggak 2 kalimat. Iya. Ya toh? Kalau kalian pakai they, pakai there, berarti 2 kalimat. Iya, Oke? Oke, Pak. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak? Yang nomor 14, Bapak. 14 lagi. Oke, ayo sampai mudeng. Paham? The moon itu masuk sini. Dua. Sini harus dua. Paham? Dua predikat harus dua objek juga gitu ya, Pak? Ya, itu kuncinya. Contoh ini loh, kalimatnya seperti ini. That is sama the moon appears. Ini kan ya udah kita ambilnya gampangnya aja gini. Ini kan subjek predikat. Ya. That is kan subjek predikat. Ya toh? Iya, Pak. Ini the moon appears. Subjek predikat. Berapa kalimat jadinya? Dua kalimat. Kalau mau menggabungkan 2 kalimat ini, maka si the moon itu harus masuk sini. Jadinya that the moon appears considerably larger is merely an optical illusion. Oke? That yang harusnya that itu berhubungan dengan is. Cuman kalau karena kemasukan makanya jadinya isnya menjauh, tapi tetap is itu predikat dari that. Oke? Oh iya, paham, Pak.
Paham? Paham, Pak. Jadiin Ada yang masih satu. belum paham? Ada yang kan tadi gini. Ini adalah konsep penggabungan dua kalimat tanpa menggunakan koma, tanpa menggunakan kata hubung. Oke? Oke. Oke. Ini nanti dibaca-baca ini. Ini loh. Saya terangkan langsung ke prakteknya. Kenapa? Karena kalau kalian memahami kayak gini itu terlalu rumit. Jadi langsung praktek aja. Ada yang namanya noun of noun. Tadi kan saya bilang kan, of itu selalu diikuti apa tadi? Of. Kata benda. Of itu depannya kata benda, belakangnya juga kata benda. Ya. Oke. Ada lagi yang kayak tadi itu mana ya? That. Ini yang 2 koma. Ya. 2 koma itu kalau seandainya yang di dalam koma itu dihapus tidak akan merubah makna aslinya. Ya. Jika ada 2 koma berarti hanya 1 kalimat. Jika ada 1 koma, kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang kompleks yang di mana terdapat 2 subjek dan 2 predikat. Oke ya? Oke. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum. Belum ada. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Nggak kerasa udah 1,5 jam. Oke, silahkan dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke? Baik, Pak. Oke. Ya sudah, kalau begitu terima kasih sudah mengikuti perbulan hari ini. Jangan lupa kalau memang mau les lagi, tinggal nanti konfirmasi di grup. Pak, kami mau les Pak, hari ini, tanggal ini, jam ini, gitu ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal, silahkan dari modul di screenshot ditanya, nggak apa-apa. Kalau memang lagi gabut, nggak ngapa-ngapain. Oke, terima kasih dan have a good night. Sorry, ini still afternoon ya. Alright, have a good day everyone and goodbye. Assalamualaikum. Baik, Pak. See you. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya.